Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Itu Bu Rizkiahnya on kamera coba. Yang terhormat Saya terangin. Bapak dosen Bu Rizkiahnya on kamera biar saya lihat Oh wajahnya. iya, Hmm. tunggu Pak. Tunggu On Pak, cam, tunggu. on cam, Ya, on cam kan? Enggak ini nih, Maksudnya enggak on cam. dikirim. Disuruh on cam. Ya, kamu nih on cam di sini, itu tekan di sini. Nah, tekan. Mana? Ini. Start video. Ah, Nah, ini lagi ini nih. udah. yuk, keluar. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Hadis Manajemen Pendidikan Islam, dalam hal ini Bapak Dr. Haji Mulyawan Safwandi MAG MPD. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya, yaitu Manajemen Barat versus Nilai Hadis, kajian komparatif tentang kepemimpinan pendidikan. Yang melatar belakangi dari judul saya yaitu kepemimpinan pendidikan berperan penting dalam keberhasilan uh, dalam dalam keberhasilan lembaga. Perkembangan pendidikan modern menuntut adanya sistem kepemimpinan yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai moral. Dalam konteks global, manajemen barat sering dijadikan menjalankan amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Berbeda dengan manajemen barat, nilai-nilai hadis ini eh, kepemimpinannya bersumber dari hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menempatkan moralitas, amanah, dan kasih sayang sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas kepemimpinan. Tantangan saat ini, kepemimpinan sering berorientasi hasil, bukan karakter. Kemudian diperlukan integrasi antara profesionalisme manajemen barat dan moralitas hadis untuk membentuk pemimpin pendidikan yang ideal. Kemudian poin pembahasan yang pertama yaitu perbandingan manajemen barat dan nilai hadis. Yang pertama itu kepemimpinan pendidikan model barat fokus pada hasil yang terukur dan keberhasilan akademik, serta hadis ini tuh menekankan tujuan moral dan spiritual, termasuk pembentukan karakter peserta didik yang berakhlak. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Haddasana Ismailu haddatsani Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal imamul ladzi ala nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyah ala ahli baiti zawjiha wa walidihi wa hiya mas'ulatu anhum wa abdur rajul ra'in ala mala sayyidi wa huwa mas'ulun anhu ala ala fakulubuhum ra'in wa kuluhum mas'ulu an ra'iyatihi. Artinya, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan
dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah pertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Kemudian juga eh, dijelaskan di sini yang kepemimpinan berdasarkan hadis menekankan teladannya itu uswatu hasanah, komunikasi yang adil dan kasih sayang dalam mendidik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Haddatsana Ahmad bin Muhammad, Haddatsana Abdullah bin Mubarak, an Haywah ni Syuraih, an Syurah Syurahbil bin Syarih an Abi Abdurrahmani Hubuli an Abdullah bin Umar wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairu jirani indallah khairuhum eh, li jarihi. Qala Abu Isa hadza hadis hasan gharib wa Abu Abdurrahman ni Hubuli ismuhu Abdullah ibnu Yazid. Artinya sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang terbaik terhadap temannya dan tetangga yang paling terbaik di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Abu Isa berkata, iya, ini adalah hadis Hasan Gorib. Abu Abdurrahman Al-Hubuli namanya adalah Abdullah bin Yazid, hadis riwayat Tirmizi nomor 1867. Kemudian perbandingan manajemen barat dan nilai hadis ini, kalau manajemen barat itu fokus pada kinerja, produktivitas, dan sistem rasional. Tapi kalau misalnya nilai hadis ini berfokus pada akhlak, tanggung jawab, dan pelayanan. Terus integritas keduanya ini menciptakan kepemimpinan yang efektif sekaligus bermoral. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu konsep kepemimpinan dalam manajemen barat. Yang pertama itu ini yang menjelaskan pemimpin dituntut untuk berpikir objektif, efisien, dan adil dalam setiap keputusan yang diambil. Prinsip-prinsip rasionalitas ini sejalan dengan nilai-nilai kepemimpinan dalam Islam, di mana seorang pemimpin juga memiliki tanggung jawab moral dan spiritual atas amanah yang dipikulnya. Rasulullah SAW bersabda, ini sama kayak hadis yang sebelumnya, cuman beda perawi ya. Ini hadasana Ismail wa akhbaruna Ayub an-Nafi'in an Ibni Umar anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun wal mar'atu ra'iyatu an 'ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun wal abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Maka seorang penguasa atas manusia, ia adalah pemimpin bagi mereka dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas sakitnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban. Seorang wanita adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan ia akan diminta pertanggungjawaban. Dan seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban. Kemudian juga di sini pemimpin dipandang sebagai fasilitator yang membimbing tim agar setiap individu dapat berkontribusi secara optimal terhadap tujuan bersama. Prinsip ini senada dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Haddatsana Yahya an Ubaidillah qala haddatsana Khubab an
Hubab bin Abdurrahman an Hafs bin Asim an Abi Hurairah an Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala sab'atu yudilluhumullahu fi dillati yauma la dillu illa dillah al imam al adil wa syabbun nas uh, syabun nasya wa ibadatillahi wa rajulu qalbuhu muta'allaqun bil masajidi wa rajulani tahabba fillahi azza wa jalla ijtima'a alaihi wa tafraqan alaihi wa rajulun tasaddaqo bi sadaqatin akhfaha la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzikrullah dzakrullah khaliyan fa fafadat ainahu wa rajulun da ashu zatuma mansibi wa jamal ila nafsiha qala anna akhafullahu azza wa jalla. Yang artinya 7 golongan yang Allah akan naungi dengan naungannya pada hari yang tidak ada naungan selain naungannya. Imam atau pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam peribadatan kepada Allah, seorang yang hatinya terpaut dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla, mereka berkumpul dan berpisah karenanya, seorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, seseorang yang berzikir kepada Allah di keheningan sehingga kedua matanya meneteskan air mata, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita cantik berkedudukan lalu ia berkata, aku takut kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad 9288. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati harus membawa manfaat bagi bawahan dan masyarakat, bukan hanya organisasi. Selain itu, kepemimpinan Barat modern menekankan etika profesional, transparansi, dan akuntabilitas sebagai fondasi penting untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas organisasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu integritas nilai hadis dalam kepemimpinan pendidikan. Nah, di sini integritas nilai-nilai hadis dalam kepemimpinan pendidikan merupakan upaya pengembalikan esensi kepemimpinan sebagai bentuk amanah tanggung jawab moral dan pelayanan terhadap masyarakat pendidikan. Dalam konteks implementasi penerapan nilai-nilai hadis dalam kepemimpinan pendidikan dapat dikelompokkan dalam beberapa aspek. Nah, itu ada 4. Ada 4. Yang pertama yaitu nilai amanah sebagai fondasi kepemimpinan. Itu hadisnya idza duyiatil amanah fangtadiri sa'ah. Qala kaifa ido'atuha qala idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fangtadiri sa'ah. Artinya, apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran hari kiamat. Seseorang bertanya, bagaimana amanah disia-siakan? Disia-siakan itu, beliau menjawab, apabila urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 59, juga diriwayatkan oleh Muslim nomor 143. Kemudian yang kedua yaitu keadilan sebagai prinsip dalam pengambilan keputusan. Hadisnya, innal muksitina indallahi ala mana birra minur an yaminir rahman azza wa jalla wa kilta yadaihi yamin alladhi ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wulu, yang artinya sesungguhnya itu nggak kelihatan soalnya. Sesungguhnya, tunggu ya Pak.
Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Di sebelah kanan Tuhan yang Maha Pengasih dan kedua tangannya adalah kanan, yaitu mereka yang adil dalam keputusan terhadap keluarga dan dalam urusan yang mereka pimpin. Hadis riwayat Muslim nomor 1827. Yang ketiga yaitu kasih sayang dan empati dalam hubungan kepemimpinan. Hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 13, Muslim nomor 45. Kemudian yang keempat itu kepemimpinan sebagai bentuk pelayanan atau servant leadership. Hadisnya, Sayyidul Qaumi Khodimuhu, yang artinya pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi mereka. Di riwayat Ahmad nomor 23.408, Al-Hakim nomor 7.063, dinilai sahih oleh Albani dalam silsilah as-sahihah nomor 2178. Nah, nilai hadis dalam kepemimpinan itu yang pertama, moralitas, memastikan pemimpin bertindak dengan integritas dan kejujuran. Kemudian yang kedua, budaya organisasi dengan harmonis menciptakan lingkungan kerja yang positif. Yang ketiga, membentuk karakter berintegritas penting untuk mendidik generasi masa depan. Yang keempat, keselarasan antara nilai hadis dan tujuan organisasi mendukung keberhasilan bersama. Yang kelima yaitu penerapan nilai-nilai ini memperkuat kepemimpinan yang beretika dan berlandaskan spiritual. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Amel atas penyajian materi daripada artikel yang berjudul Manajemen Barat Kasus dari Hadis. Nah, kita memasuki sesi diskusi. Nah, untuk penanya wajib itu ada Pak, kemudian Mudiro dan Alfa. Anda dipersilakan siapa terlebih dahulu. Oh ya, silakan Bang Alfa. Terima kasih moderator. Semoga suara saya keterdengar ya. Pertama-tama materinya sangat menarik, mengcompare Barat dan Islam. Oke, untuk pemateri, pertanyaan saya satu saja. Di sini Anda menggambarkan bahwa manajemen Barat atau kepemimpinan Barat itu seakan-akan tidak humanis, tidak moralis, jauh dari nilai spiritual. Nah, pertanyaan saya satu, ada nggak kasus tertentu atau keadaan tertentu di mana konsep Barat atau nilai-nilai manajemen kepemimpinan Barat itu selaras dan mungkin lebih Islami sebenarnya dengan dengan ya ada nggak konsep atau contoh dari nilai-nilai manajemen Barat kepemimpinan Barat itu selaras bahkan sangat Islami. Tadi di salah satu slide atau salah satu materi saya melihat disebutkan contohnya itu servant leadership, di mana pemimpin itu melayani rakyatnya. Itu kan Barat, tapi selaras dia dengan Islam gitu. Nah, saya mau minta ada nggak contoh lainnya gitu atau keadaan tertentu lainnya yang serupa. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Bang Alfa. Selanjutnya Pak, mangga dipersilakan.
Halo, Pak Eva masih membersamai. Ya, loh. Ya, Ada mangga di suaranya. Suaranya putus-putus. Oke. Eh, Mana pada di sini? putus suaranya. Bu Rizkia Iya, bisa sambil memperlihatkan eh, file Word untuk ininya, artikelnya. oh iya bisa Pak. Ya. Pak Eva kalau masih terkendala boleh Ini lewat suaranya nggak kelihatan. Oke. kolom chat ya. Kalau terkendala Eh, dengan audio. bisa. Nggak bisa ya? Kamu salah, mau share lain. Coba di share lain. Stop dulu share-nya. Stop share dulu. Share yang baru gitu. Oke, selanjutnya boleh kepada Kang Mudiro untuk pertanyaannya disampaikan. Ya, Sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Pak Moderator? Terdengar jelas sekali. Untuk pertanyaannya mungkin dalam Siapa Zoom? konteks Siapa Zoom? Dia masuk ke Zoom. teknologi atau pengetahuan, bagaimana hadis-hadis yang tadi yang disebutkan itu membentuk pengetahuan tentang kepemimpinan. Nah, apakah pengetahuan tentang kepemimpinan itu bersifatnya priori atau dari wahyu atau memang posteriori atau dari pengalaman-pengalaman saja? Dan bagaimana integrasinya dalam menciptakan epistemologi baru? Hadis yang dikemukakan tadi itu, apakah itu dari priori yang memang dari semua? Untuk pertanyaan dari Kang Mudiro dan teman-teman sekalian, pertanyaannya ada dua ya. Yang pertama itu bagaimana disebut bisa diambil nilai Terus yang kedua, bagaimana apa implementasi dari Bagaimana integrasinya dengan integrasi ini nilai-nilai keislaman? dengan nilai keislaman? Dista ya bukan ada. Ada untuk Eva, bagaimana masih terkendala audio? Sudah lancar, boleh langsung sampaikan pertanyaan. Pak Yusuf, suaranya kecil ini, kenapa? Oh iya, Yuk, lanjut, silakan. untuk Eva, bagaimana apakah pertanyaan Kalau ada suaranya. langsung disampaikan saja? Halo? Jelas, jelas, ayo jelas. Oke, saya ingin menanyakan mengenai kalau kepemimpinan nilai-nilai hadis itu kan biasanya kita kenal dengan kepemimpinan profetik ya, yang kepemimpinan yang dicerminkan oleh Rasul dari Rasulullah SAW. Nah, kalau di Indonesia kan mungkin itu tidak terlalu familiar ya, kepemimpinan profetik. Banyak sekali pemimpin-pemimpin yang memang menerapkan kepemimpinan itu menggunakan kepemimpinan Barat. Nah, itu apa sih yang menjadi persoalan mengapa kepemimpinan ala Nabi itu jarang digunakan? Apakah ada nggak sih model-model atau misalnya rincian kepemimpinan Nabi itu secara teknis gitu, apa yang harus dilakukan? Kan kalau misalnya kepemimpinan demokrasi atau misalnya kepemimpinan ala-ala Barat itu kan sangat detail sekali gitu, bagaimana cara kita menggunakannya. Nah, apakah kepemimpinan profetik itu juga ada gitu secara teknisnya yang bisa kita terapkan langsung gitu. Misalnya di pendidikan itu secara detailnya bagaimana? Oke, terkait pertanyaan Eva, ini tentang
apakah kepemimpinan Nabi ini tidak digunakan, kemudian adakah model atau yang lebih spesifik dalam kepemimpinan Rasulullah secara praktisnya atau secara teknisnya kayak gitu. Ada lagi pertanyaan. Oh, yang mana ya? Boleh disebutin dulu. Satu lagi ya, ini kan karena mungkin banyak sekali model-model kepemimpinan yang digunakan itu dari Barat ya. Apakah sebaiknya kita menerapkan salah satu model kepemimpinan Barat tapi tetap menggunakan nilai-nilai, atau memang lebih baik kita menggunakan secara keseluruhan menggunakan model yang kepemimpinan profetik itu? Kemudian kepemimpinan Barat itu semua gitu, semua kepemimpinan ala Barat itu apakah bisa dikorelasikan dengan nilai-nilai keislaman atau ada beberapa yang bertentangan? Oke, ternyata banyak sekali yang pertanyaan. Oke, saya coba konfirmasi ulang. Pertanyaan yang pertama itu, mengapa kepemimpinan Nabi itu tidak banyak digunakan ya di negeri kita Indonesia. Kemudian yang keduanya itu, adakah model atau terkait kepemimpinan profetik yang dijelaskan lebih spesifik dalam praktisnya gitu atau teknik teknis di lingkungannya itu seperti apa? Kemudian pertanyaan yang ketiga itu, mana sih yang baik? Apakah menggunakan model-model kepemimpinan saat atau kita langsung spesifik aja menggunakan udah kita pakai kepemimpinan profetik daripada kepemimpinan barat. Kemudian pertanyaan terakhirnya itu, apakah model kepemimpinan barat itu bisa disandingkan dengan nilai-nilai Islam atau yang ada di hadis ini? Begitu, Teh Eva? Ya, Oke. Baik, saya serahkan kepada pemateri kita, Teh Rizkia, untuk menjawab boleh salah satu dari tiga penanya ini. Dari Teh Rizkia, apakah ada yang belum tercatat terkait pertanyaannya? Nanti saya bacakan ulang. Langsung saja di sini saya mencoba untuk menjawab ya. Karena manusia itu tak luput dari kesalahan. Kalau misalnya nanti jawaban saya kurang tepat, gitu, minta tolong nanti siapa tahu ada teman-teman yang pengetahuannya lebih lebih apa namanya lebih paham dengan judul materi saya gitu. Minta tolong dibenarkan gitu. Saya di sini mencoba untuk menjawab pertanyaan dari yang eh, siapa namanya Kang Aufa gitu. Ini kan minta contoh tentang selain dari servant leadership. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya eh, di sini saya ambil contohnya tentang sistem manajerial. Perlu kita ketahui bahwa kalau misalnya kepemimpinan Barat di tepatnya kayak di dunia pendidikannya itu manajerial Baratnya sangat baik. Nah, di situ kita bisa bisa menggunakan konsep utama manajerial dalam kepemimpinan Barat meliputi kan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, dan evaluasi kinerja. Nah, pemimpin manajerial biasanya melakukan pengaturan tugas secara terstruktur, memberikan instruksi, mengawasi pelaksanaan tugas, serta melakukan evaluasi hasil kerja. Dan dan hal ini juga di dalam Islam juga ada gitu. Jadi eh, ada ada korelasi antara eh, manajemen Barat dengan nilai hadis gitu. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Teh Amel. Eh, Bagaimana dengan kawan-kawan yang ada di ruang diskusi ini? Barangkali ada yang mau menambahkan atau mungkin ada yang berbeda dalam pendapat terkait pandangan Teh Amel. Dipersilakan.
Baik, mungkin teman-teman di sini masih mencari ya beberapa rujukan untuk menjawab pertanyaan Bang Aufa. Sementara ini saya tanya kepada Bang Aufa, bagaimana apakah masih dirasa ada yang mengganjal atau sudah cukup dengan jawaban dari Teh Amel ini? Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Enggak, Teh Amel, boleh Eh, dilanjutkan. ya, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Teh Eva ya. Di sini apakah kita menggunakan model kepemimpinan Barat saja atau kepemimpinan ini yang apa namanya Islam ini hadis ini, apakah ada model kepemimpinan itu Rasulullah yang bisa kita terapkan ya gitu. Sepemahaman saya dari pertanyaan itu. Nah, di sini tentu kita bisa menggabungkan model kepemimpinan Barat dengan kepemimpinan nilai-nilai hadis gitu bisa. Terus kalau misalnya model-model dari yang diajarkan Rasulullah itu contohnya kayak kepemimpinan teladan, suatu hasanah itu eh, bisa prinsipnya kan memimpin menjadi contoh akhlak, disiplin dan integritas terlebih dahulu sebelum memerintah. Itu contohnya kepala sekolah itu datang tepat waktu, agar menjadi contoh guru-guru gitu. Terus juga di sini ada kepemimpinan musyawarah atau syura. Itu keputusan penting diambil melalui dialog atau partisipasi anggota. Aplikasinya itu ketika berapat untuk memutuskan suatu suatu kesepakatan itu harus melibatkan semua guru atau meminta pendapat gitu sebelum memutuskan eh, kesepakatan itu. Terus yang ketiga yaitu ini yang tadi kan dijelaskan kepemimpinan melayani hikmah atau servant leadership. Ini pemimpin bukan dilayani, tetapi melayani dan memfasilitasi kebutuhan tim. Contohnya, kepala sekolah mendukung sarana pembelajaran, bukan hanya memberi perintah. Tuh. Terus atau enggak, pemimpin membantu staf menemukan solusi tanpa menyalahkan. Kemudian yang keempat, kepemimpinan berkeadilan atau adil. Itu prinsip Rasulullah sangat tegas pada keadilan tanpa membedakan status, suku, dan kedekatan. Pengaplikasiannya itu penilaian kinerja guru objektif bukan karena suka-suka gitu. Kemudian pembagian tugas dilakukan adil sesuai kompetennya masing-masing. Kemudian kepemimpinan empatik dan humanis. Prinsip Rasulullah memimpin dengan memahami kondisi manusia penuh kasih sayang. Pengaplikasiannya itu melakukan memaklumi guru atau staf yang sedang mengalami masalah keluarga, misalnya kayak ibunya sedang sakit gitu. Itu dimaklumi untuk tidak masuk beberapa hari gitu. Kemudian kepemimpinan visioner. Prinsipnya itu Rasulullah memiliki visi jangka panjang, membangun masyarakat beradab bukan hanya menyelesaikan saat. Pengaplikasiannya itu sekolah itu memiliki visi 5 sampai 10 tahun bukan hanya untuk 1 tahun ke depan gitu. Itu apa jawaban dari saya? Saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana dengan kawan-kawan yang lain? Apakah ada yang mau menambahkan atau mungkin memberikan pandangan lain, dipersilahkan. Izin menambahkan. Ya, maka dipersilahkan. Ya, yang saya pahami sebenarnya konsep kepemimpinan dalam hadis itu holistik ya, menyeluruh gitu. Nah, kalau misalkan kepemimpinan barat itu lebih ke parsial, jadi kayak misalkan servant
leadership yang tadi ya, pelayanan kepada masyarakat gitu. Kemudian transformational leadership gitu. Terus charismatic leadership gitu. Itu parsial gitu ya. Kayak ada yang lebih ditekankan gitu. Salah satunya gitu dari aspek-aspek yang holistik itu tadi gitu. Tapi kalau kepemimpinan Nabi itu holistik, semuanya menyeluruh gitu ya. Mulai dari Rasul seorang karismatik, ya. Kemudian Rasul pelayan umat, melayani umat dengan baik, ya gitu paling gitu ya. Kemudian transformasional, Rasul seorang transformasional yang luar biasa gitu. Jadi kalau menurut saya, yang saya pahami, yang saya pelajari juga, karena saya juga sama kan tentang kepemimpinan ini gitu, yang berkaitan dengan kepemimpinan transformasional. Jadi menyeluruh gitu, prophetic leadership ini gitu. Sebenarnya untuk kedepannya bisa di semacam ada apa sih namanya tuh, bukan hanya sebagai nilai-nilai atau prinsip, tetapi juga sebagai konsep gitu. Nantinya tuh ada runtutan caranya bagaimana sih meniru atau mencontoh eh, konsep kepemimpinan Nabi ini gitu. Nantinya ada strategi-strateginya. Sebenarnya ada sih itu kalau kita mengkaji terkait prophetic leadership gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Aul atas tambahannya. Dari rekan-rekan yang lain, ada yang mau menambahkan kembali? Izin menambahkan sedikit dan membenarkan pernyataan dari Mbak Lia barusan. Memang benar ya, untuk yang namanya kepemimpinan prophetic itu tuh harus kita jadikan landasan dasar utama dalam dalam hal kepemimpinan. Karena kenapa? Karena itu udah kepemimpinan prophetic itu tuh lengkap banget ya, kalau bisa bahasa kasarnya memang lengkap, cuman ya mungkin dari kita seorang Islam sendiri itu untuk mengaplikasikannya aja rada susah, jadi perlu dukungan gitu. Adanya manajemen barat atau kepemimpinan dari barat ini tadi tuh bisa diartikan sebagai pendukungnya gitu loh, pendukung untuk memahami yang dari aplikasi untuk mengaplikasikan kepemimpinan properti tadi gitu. Itu menurut saya. Karena kenapa? Eh, Kalau misalnya di dalam manajemen dalam dalam kepemimpinan propetik sendiri kan yang kayak Telia jelaskan tadi tuh memang sudah ada yang namanya Nabi itu melayani semua umat gitu kan. Kan di manajemen barat juga sama gitu. Kemudian mengenai manajerial, Rasulullah kan juga udah ada dari dulu tuh udah mengajarkan bagaimana cara memanage yang baik. Cuman untuk merefleksikannya ke dalam teori sekarang atau eh, apa pemahaman-pemahaman yang rasio pada saat sekarang itu tuh kita butuh dukungan gitu loh dari kepemimpinan Barat ini tadi. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Teh Raima atas tambahannya. Jika tidak ada yang menambahkan, bagaimana Teh Eva? Tadi rasa sudah menjawab dengan jawaban-jawaban teman-teman tadi. Alhamdulillah sudah terjawab, tadi juga dibantu oleh dua teman lainnya. Terima kasih. Alhamdulillah. Yang terakhir dari pertanyaan saudara Mudiro, Angga Tehana untuk boleh langsung menjawab. Bisa bisa diulangi. Oke, dari Bisa Kang diulangi Mudiro, pertanyaannya. dari Kang Mudiro itu ada dua pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana hadis-hadis yang tadi dijabarkan itu bisa diambil nilai-nilainya menjadi suatu teori kepemimpinan. Kemudian bagaimana mengintegrasikan nilai hadis tadi dengan eh, manajemen maupun kepemimpinan tersebut. Coba ini aja diketik aja soalnya suaranya kecil. Oh iya, saya kirim di ini ya, Zoom chat.
Ataukah mungkin ada teman yang sudah mendengar dengan jelas pertanyaannya, bisa lebih memahami, bisa membantu menjawab? Iya, boleh. Bisa, iya udah masuk. Oh iya. Saya ulang kembali ya pertanyaannya. Untuk saudara dari kamu di itu, bagaimana nilai-nilai hadis tadi, nilai-nilai hadis, bagaimana hadis-hadis yang tadi dijabarkan itu bisa diambil nilai-nilainya menjadi teori kepemimpinan. Selanjutnya, bagaimana mengintegrasikan nilai hadis tadi dengan kepemimpinan maupun manajemen itu sendiri. Speakernya yang itu. Yuk lanjut. Gimana Teh Amel, apa tadi terdengar pertanyaannya? Iya, dengar, tunggu dulu ya. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang udah memiliki jawaban atau tanggapannya, boleh langsung disampaikan saja. Izin mencoba menjawab, boleh? Membantu. Enggak? Kalau yang saya pahami gitu ya, hadis-hadis ini menjadi dasar etika gitu bagi seorang pemimpin gitu. Karena banyak dalam hadis itu lebih menekankan kepada dasar etikanya gitu. Bagaimana Nabi dengan etikanya yang luar biasa gitu memimpin para sahabat dan kaumnya gitu. Seperti itu. Jadi hadis ini menjadi dasar etika gitu. Etika moral dalam kepemimpinan, entah itu servant leadership, transformational gitu. Kalau misalkan teori-teori barat kurang menekankan pada etika moral ini, kita lebih ke ada etika moralnya gitu. Kemudian ada terkait ininya apa sih namanya tuh spiritualnya gitu. Jadi bukan hanya sebagai ini di dunia gitu, tapi nanti pertanggungjawaban di akhiratnya gitu. Gitu sih lebih lebih holistik gitu, lebih menyeluruh kalau di hadis itu gitu. Kepemimpinan yang berdasarkan hadis itu gitu. Iya, mau Oke. Enggak, izin menjawab. Di sini kayak hadis-hadisnya tuh menjelaskan tentang betul tadi yang dijelaskan oleh Teh Lia, itu kan tentang etika moral ya. Di sini juga banyak tentang kepemimpinan modern. Nah, hadis ini menegaskan bahwa kayak nilai tanggung jawab, terus tanggung jawab moral gitu dan akuntabilitas itu bisa diambil dari nilai-nilai itu gitu. Kayak seperti tanggung jawab gitu. Oke, terima kasih Teh Amel dan Bu Aul. Jadi gimana kita bisa mengambil hadis-hadis ini berubah menjadi teori kepemimpinan? Kalau yang tadi dijelaskan Bu Aul sama Teh Amel itu dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu kan menjadi suatu contoh yang bisa diambil nilainya menjadi nilai moral atau etika. Nah, kalau misalnya di pepatah buku Sidu, Sinar Dunia itu ada di bawah itu suka ada tulisan
the best teacher is experience. Atau gimana? Experience is the best teacher. Nah, pengalaman adalah guru terbaik. Di mana pengalaman ini sudah digambarkan oleh Rasulullah. Nah, catatan mengenai pengalaman Rasulullah ini kan termaktub dalam hadis-hadis yang sudah dibukukan. Nah, lantas bagaimana kita yang bukan asli orang Arab bisa memahami hadis? Apalagi kita bahasa B1-nya itu adalah Indonesia atau bahasa ibunya itu Indonesia. Maka di sini kita kembali kepada syarah-syarah hadis atau misalnya kitab karangan para ulama yang menjelaskan tekstual hadis tersebut. Nah, dari sini dijelaskan dari setiap lafadznya itu bagaimana makna yang terkandungnya atau apa sih yang ingin disampaikan Nabi. Nah, setelah kita memahami daripada sumber-sumber dari syarah atau penjelasan para ulama hadis, nah, kita bisa tarik nih, oh ternyata apa yang disampaikan Nabi itu mengandung nilai-nilai yang ada pada kepemimpinan maupun manajemen. Maka dalam memahami hadis ini untuk kita konversikan atau kita ambil nilai-nilainya menjadi teori kepemimpinan, maka kita pelajari terlebih dahulu lafaz hadis atau matan hadisnya, baik secara lafaz lugawi ataupun maknawi. Karena kita memiliki keterbatasan tersebut, kita pelajari kitab-kitab yang sudah menjelaskan makna-makna matan hadis, yaitu syarah hadis yang sekarang para ulama, baik itu ulama seperti Ibnu Hajar al-Asqalani maupun siapa lagi ya, Imam Nawawi yang menulis kitab syarah Sahih Muslim begitu. Nah, itulah cara kita mengambil hadis-hadis tersebut, kita ambil menjadi suatu teori kepemimpinan begitu ya. Mungkin sedikit tambahan dari saya itu, atas bagaimana integrasinya. Kalau yang saya pernah coba dalam mengintegrasikan itu, kita mengkomparasikan terlebih dahulu bagaimana manajemen atau kepemimpinan Barat, kemudian bagaimana kepemimpinan Rasulullah ataupun bagaimana cara Rasulullah memanage masyarakatnya pada saat itu. Nah, kita komparasikan, temuilah mana persamaan maupun perbedaannya. Nah, titik temu antara persamaan perbedaan itu yang nantinya menjadi integrasi antara nilai hadis dengan kepemimpinan maupun manajemen Barat. Mungkin begitu saja terkait tambahan dari saya. Barangkali dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan, yang saya dipersilahkan. Oke, sepertinya tidak ada. Bagaimana Kang Irul? Cukup. Mantap jawabannya. Oke, terima kasih kepada penanya maupun penanggapi dan penjawab di sesi diskusi ini. Apakah ada yang mau bertanya kembali? Jika tidak ada, selanjutnya saya serahkan kepada dosen kita Pak Mulyawan untuk melanjutkan terkait tanggapan materi kita pada hari ini. Mangga Bapak. Ya, di share screen-nya ditutup dulu deh. Ini posisi lagi di kelas. Pak siapa ini? Iko. Untuk di kelas hanya berdua Pak. Oh. Lainnya ada yang masih di tempatnya masing-masing. Iya. Saya izin ya hari ini Bu Rahima tidak bisa ke kelas secara langsung. Barusan saya memaksa beres jam 12 itu kegiatan di MUI karena saya harus isi jadi pemateri gitu. Jadi terbagi waktu saja dan tadinya mau di malam ya. Tapi saya ada yang WA ya saya bilang bisa di jam yang sama ya. Jadi tidak harus mengganti jam yang lain ya. Mohon maaf saya harus disclaimer dulu kegiatan hari ini di luar di luar jangkauan saya sendiri karena baru hari Minggu gitu saya dikasih surat untuk menjadi narasumber di kegiatan MUI untuk ya menyampaikan tentang AI dan konsep dakwah dengan AI. Oke, pertama materi yang tadi disampaikan
ada beberapa hal yang perlu saya highlight ya dari sisi materinya, Bu Rizkia. Ini mungkin buat bahan revisi juga. Saya melihat eh, di toolbar apa di Google Drive eh, yang ada di akunnya Bu Rahima itu revisiannya masih belum banyak ya. Mungkin saya harus buka dulu satu persatu nanti filenya. Ini saya buka punyanya Ibu. Ya Bapak, maaf belum belum ada kesempatan untuk merevisi. Oh, saya. Ya, Anda kan baru sekarang gitu. Ini yang lain yang sudah tampil. Gitu. Ya, di sini eh, mungkin beberapa hal harus dilakukan revisi benar. Kalau memang mau menggunakan SLR, Systematic Literature Review, maka itu harus dengan SLR-nya itu sendiri. Ini kayaknya memang tidak berdasarkan SLR, tapi hanya sebatas menampilkan saja sesuai dengan tuntutan dari perusahaan masalah gitu ya. Saya komentar dulu terkait dengan artikelnya. Ini pertama untuk pendahuluan, saya pikir masih terlalu singkat dan tidak diisi oleh referensi-referensi yang seharusnya dikutip nih di sini, Bu Huskia nih. Ini nggak ada referensi satupun ini di dalam introduction. Coba lihat deh. Anda ngutip mana? Nggak ada kan kutipannya nih? Nih, Iya Pak, ini tidak nih ada. tidak ada satupun referensi yang dikutip nih. Ini harusnya minimal 20 artikel itu sudah dijelaskan di sini, dikutip di sini. Kemudian ini ketika bicara metode, eh, di sini pun metode Anda Pokoknya udah menulis aku ada hapus ya. Scopus, ada WOS, ada DOAIC, dan jurnal terindeks Sinta. Nah, tapi di dalam hasil ternyata di sini tidak disebutkan doi-nya, ini nggak lengkap ini. Kemudian ini penulisannya juga, mohon maaf nih, ini salah nih Iya Pak. penulisan referensi dari artikel jurnal untuk judul itu tidak miring, tapi biasa. Yang miring itu hanya nama jurnalnya saja. Oh, Iya, kampusku gitu. ini semuanya Anda nulisnya miring Iya semua. maaf Pak, soalnya dulu di kampus yang dulu gitu. Oh, jangan ngikut ke kampus dulu, ngikutnya ke penggunaan Mendeley dalam pembelajaran. Maksudnya gunakan Mendeley itu pasti Anda akan ininya tidak akan miring nih, Iya iya. si judulnya itu. Ya, ini pasti harus seperti biasa. Nah, kayak gini nih. Tuh. Dan ini harus ada doi-nya nih. Ini kalau nggak ada doi-nya jadi keliru ini. Mohon jadi bahan revisi juga nggak? Ini Iya doi-nya Pak. harus muncul. Ya, harus muncul. Ini semua tidak ada doi-nya ini. Nah, kemudian ini referensi kalau dijumlahkan ini tidak sampai 30 ini. Coba cek deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai janah itu 10 ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, 18, 19, 20, 21, hanya 21 buah. Standarnya itu 30. 30 itu semua artikel jurnal. Kalau Anda mau pakai buku, berarti tambahkan di luar yang 30. 30 itu artikelnya aja sebenarnya. Tapi kan di sini memang dicampur ya, ada artikel jurnal 80%, sisanya adalah buku. Dan saya lihat di sini memang penggunaannya kebanyakan artikel jurnal, tapi tidak ada doanya, sama semua. Gitu. Ini komentar yang kedua, alhamdulillah tidak ada huruf besar semua pada judul. Jadi jangan pakai huruf besar semua di judul nih, harus biasa saja. Oke, lalu di dalam silakan catat aja langsung ya, catat aja langsung. Di dalam Terus tulisan putus ini sudah ada bilang. penjelasan yang detail. Apa tujuan penelitian itu? Yang itu merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini. Itu menganalisis persamaan, perbedaan, dan potensi integrasi antara prinsip manajemen barat dan nilai dan hadis dalam kepemimpinan pendidikan. Ini judulnya malah jadi keliru jadinya kalau judulnya begini.
Harusnya kan apa persamaan dan perbedaan manajemen pendidikan Islam Barat dengan Islam itu. Jadi kalau menganalisis itu, apakah benar di isinya itu menganalisis? Nanti bakal terjawab nih. Metodenya ini, nah ini juga karena tidak disebutkan, Anda tuh harusnya menyebutkan kalau kajian di pustaka itu untuk WOS berapa buah, untuk Sinta berapa buah, itu dari mulai sekarang eh, coba kumpulkan gitu ya materinya, judul-judul dan artikel-artikel yang bisa disitasi. Ini kadang-kadang kalau bicara begini tuh tidak 100% dilakukan nih. Bahwa itu harusnya direduksi, itu pakai Miles and Haberman biasanya. Kemudian penyajian, lalu terakhir adalah apa di penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan, nah ini mulai kajian komparatif kepemimpinan. Ini juga sudah ada tabelnya, bagus sekali nih. Ada ditabelkan perbandingan manajemen kepemimpinan Barat nilai nilai hadis. Jadi harusnya perbandingan manajemen kepemimpinan Barat dan Islam berdasarkan nilai hadis-hadis kepemimpinan gitu. Jadi jangan sampai ini kan judulnya bukan nilai hadis tapi versus manajemen Islam kan, benar nggak? Judulnya kan gitu. Ini pembahasan, oke. Cuma pembahasannya ini terlalu sedikit nih menurut saya nih Bu Fiskia. Harusnya minimalnya 3 lembar sampai 4 lembar itu hanya untuk berbicara tentang pembahasan. Karena pembahasan itu justru harus dielaborasi dengan maksimum. Nggak bisa hanya sebatas ditayangkan saja, itu nggak bisa. Ya. Nah, lalu untuk simpulan ini relatif sudah oke, singkat ya, tidak terlalu panjang. Itu. Oke, sementara itu dulu. Untuk kajian pustakanya tolong diperbaiki ya, tidak menggunakan selain apa style ya, tapi untuk memudahkan penulisan sebenarnya. Ya. Iya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak dari saudara Priscia? Boleh. Sejauh ini masih aman sih, Pak. Mana ya? Oke. Yang lainnya mungkin ada? Tidak ada. Oke, saya mau memperlihatkan data yang seharusnya dibagikan eh, terkait dengan manajemen Islam dan manajemen Barat dalam konteks manajemen pendidikan secara keseluruhan ya. Tadi ada pertanyaan baik, baguslah. Apa nggak ada dalam manajemen pendidikan Barat yang bisa dipakai diambil? Ini menarik. Kayaknya Baratnya jelek semua gitu. Padahal nggak juga. Justru yang harus dipahami dan dimafhumi itu adalah bahwa ketika berbicara nilai, apapun bentuknya, nilai itu ya seharusnya positif, bukan negatif. Jadi kalau ada kemudian hasilnya jadi negatif, itu jadi aneh sebenarnya. Ya, jadi aneh. Saya izin share screen. Saya coba bantu untuk menjelaskan ini juga sama tentang bagaimana manajemen Islam dengan manajemen Barat dalam konteks studi kepemimpinan, ya, dalam konteks kepemimpinan. Di sini ada penjelasan apa sih sebenarnya yang menjadi problem eh, kita dalam proses kepemimpinan ini. Yang pertama adalah ada tantangan dari mulai sekolah dulu ya, bahwa dia harus memulai memanage itu dari mulai siswa. Terus ketika dia jadi mahasiswa kemudian masuk di ranah kita, maka harus dipahami bagaimana kurikulum disiapkan untuk masa depan mereka. Karena ingat ya,
belajar hari ini untuk masa depan itu kita belajar eh, mengajar kepada siswa yang kita mengajarkan materi masalah ataupun juga eh, solusi yang masalah, solusi dan kendalanya belum ada sampai hari ini. Tapi kita harus futuristik masa depan bagaimana caranya bisa menjawab itu semua. Kemudian ada kebutuhan etika. Maksudnya gimana? Dalam menghadapi tantangan ini, etika pendidikan itu menjadi krusial. Sekolah perlu memastikan bahwa nilai moral dan etika diajarkan dengan baik. Karena memang tugas dari sekolah itu ya menjaga nilai dan moral manusia. Di samping itu, konteks kepemimpinan juga adalah karena tuntutan profesional. Di sini kadang kita bicara, ini kan pasti ASN yang jadi, pasti pegawai negeri yang jadi, di pimpinan level minimal di eselon 2 atau kabit, kadis ya. Dalam konteks kepemimpinan ini menjadi penting dalam rangka mengadaptasi diri dengan lingkungan, ya. Dan ini bicara tentang bagaimana kita selama ini tergantung pada model barat, baik dari fokus kinerja, dimensi moral, dan juga standar mekanistik. Di sini eh, kita bicara tentang bagaimana keterbatasan dalam pembinaan pendidikan. Apakah di barat banyak nilai-nilai baik? Ada, banyak. Seperti contoh, kemampuan bercerita apa adanya. Itu kan jujur sebetulnya. Apa adanya tanpa ada yang aling-aling, tanpa ada halangan. Kalau ada mau ya silakan, kalau enggak ya terserah, kan gitu. Nah, perbedaan antara apa, bagaimana model barat dengan Islam itu bicara tentang fokus kinerja. Di barat itu model manajemennya mengutamakan efisiensi dan kinerja. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah adanya ketidakberdayaan dalam menyentuh dimensi moral. Nah, ini tantangan juga nih. Dimensi moralnya nggak tersentuh ketika ngomong barat. Kenapa? Karena memang tidak membahas dan mereka menyiapkan waktu untuk memisahkan mana negara mana agama. Dan yang ketiga adalah bagaimana standar akademik itu dikuasai. Pendekatan mekanistik menjadi seringkali mengabaikan konteks sosial dan budaya atau lebih luas lagi. Nah, kita ingin panggil mereka untuk bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kita. Gitu. Nah, lalu epistemologi kepemimpinannya seperti apa? Kita harus belajar tentang bagaimana prinsip epistemologi dalam manajemen pendidikan. Ya, di situ ada amanah, ada ibadah, ada akhlak, ada syuro yang menjadi nilai dalam proses apa eh, perjalanan pengelolaan organisasi, gitu. Nah, dalam Islam itu amanah kepemimpinan itu adalah amanah. Kalau amanah itu ya tergantung siapa yang mengamanahi. Yang jadi repot adalah ketika agama tidak dijadikan sebagai bagian dari konsep yang seharusnya ada. Dan agama hanya dipakai pada saat kontestasi 5 tahunan, pun ketika pemilu ataupun pilkada. Bayangkan kalau kemudian orang menganggap kepemimpinan itu bukan lagi amanah, tapi adalah suatu hak saya. Nah, ini kalau udah ngomong hak saya berarti kok mas saya, kan enak, gitu. Ya. Dan di sini ada hadis yang sebetulnya powerful untuk dibahas ya. Seperti di sini adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kepemimpinan itu adalah sebagai amanah. Di mana amanah setiap pemimpin yang bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpin. Menciptakan budaya integritas itu bagian dari eh, tanggung jawab seorang pemimpin. Kemudian juga harus punya kepercayaan. Kepercayaan siapa? Internal, yaitu stakeholder kita. Stakeholdernya siapa? Kalau di lembaga ini ya orang tua, murid, kemudian guru, ada kepala juga. Walaupun mereka di negeri, tetapi ketika bicara penghonoran itu bisa tidak sama. Ya. Aspek apa implikasi dari sebuah amanah ketika ditunaikan? Pertama, di situ ada kewajiban mengelola dan tata kelolanya harus dilakukan. Dengan cara apa? Ya, kalau di kita sekarang ngisi borang, isi halaman yang kosong dari borang itu supaya tidak ada yang kosong.
Nah, implikasi amanah sehingga menunjukkan bahwa dia punya nilai yang penting dalam pendidikan, di situ karena si guru harus menerapkan tanggung jawab kepada siswa. Kalau Anda pernah nonton sebuah video di YouTube tentang bagaimana kebiasaan anak-anak Jepang ketika mereka sekolah, itu ternyata mereka self-service sendiri. Mereka datang, ambil piring, cuci tangan sendiri, cuci kat tangan sendiri, pokoknya semua dicuci. Dan luar biasanya itu menerapkan tanggung jawab. Malah pernah ada riset, siapa ya yang pernah bicara ini? Saya lupa lagi yang ngomong tuh. Katanya gini, pernah dilakukan survei kepada lulusan Harvard yang mendapatkan pekerjaan yang bagus gitu. Ternyata orang-orang yang berhasil itu adalah yang ketika kecilnya itu suka disuruh orang tuanya beresin rumah, sapu-sapu, nyuci ngepel gitu ya, masak gitu. Karena ternyata dasar dari cara berpikir berkembang itu ketika sekolah dia dibiasakan apa. Jadi diberikan tanggung jawab. Sehingga pada saat dia dapat amanah kepemimpinan dalam bentuk apapun, dia tidak akan jadikan itu sebagai berhala baru. Tapi ini adalah tugas kemanusiaan saya untuk bertanggung jawab terhadap lembaga ini. Termasuk di dalamnya adalah pentingnya menjaga teladan moral. Pemimpin dan pendidik harus menjadi teladan moral, menunjukkan sikap yang baik dan etika yang tinggi. Ini juga bagian dari cara-cara kita. Kemudian dalam kepemimpinan, teladan dalam kepemimpinan. Contoh yang dilihat adalah Rasul. Kalau dalam hadis ada istilah solu kama ro'aitumuni usolli, sholatlah kamu ketika jika kamu melihat aku sholat itu seperti apa, itu menunjukkan apa? Ada contoh yang perlu dilihat. Bahwa di dalam Islam, target utama seseorang itu adalah bagaimana dia menjadi hamba yang soleh. Nah, aktivitas apapun mengarahnya ke situ, termasuk ketika dia sakit, dirawat, dan lain-lainnya, harus menunjukkan itu. Apalagi kalau sehat. Nah, Rasul itu memang tadi disebutkan, pemimpin komplit. Dia di samping menjadi pemimpin negara, tapi dia juga pemimpin agama. Dua jabatan yang tidak mungkin ada kalau seseorangnya biasa-biasa. Tapi karena orangnya bukan orang biasa, akhirnya ada keseriusan di dalamnya. Tapi bukan berarti tidak bisa diteliti. Ketika diteliti hasilnya mencengangkan. Gening kieu baheula. Ya, belum lagi kalau cerita-cerita yang kamu bisa lihat di dalam buku-buku hadis. Hadis itu kadang-kadang bertutur tentang sebuah kisah gitu. Dan saya belum lihat di sini penuturan itu juga dipakai. Tapi hanya menyebutkan rawi yang panjang saja itu. Ya. Nah, contoh yang baik ya datangnya dari siapa? Ya dari pemimpin. Makanya disebutnya adalah leadership by example. Eh, Kepemimpinan dengan contoh. Nah, itu kan menarik ya, bahwa pemimpin itu jangan sampai menjadi orang yang justru malah dikerdilkan oleh masyarakatnya sendiri karena tidak memiliki wibawa gitu. Nah, di sini ada etika guru kalau di lembaga pendidikan itu sebagai pondasi dan yang sikap positif bagi siswa untuk menjelaskan hubungan antara guru dengan siswa itu seperti apa, dan keteladanan ini menjadi bagian dari pembentukan karakter dari nilai-nilai peserta didik itu sendiri. Apalagi aplikasi teladannya terkait dengan budaya sekolah, juga dengan komunikasi. Nah, kita lihat nanti hadis-hadis yang tadi sudah dipaparkan, yang menurut saya ini juga banyak eh, mensitasi hadis yang memang sudah lama gitu ya. Nah, ada lagi tahapannya tentang kepemimpinan berbasis kelembutan. Di sini ada hadis mengajarkan kelembutan dalam kepemimpinan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung. Menjadikan interaksi lebih harmonis dan juga produktif. Itu kepemimpinan berbasis kelembutan. Dari mulai apa yang disampaikan, lisan, apa yang kemudian disampaikan secara tulisan. Yang penting nilai kelembutan itu, kalau sekarang model di WA ya, kan seringnya pakai WA. Itu hati-hati. Ada kisah di mana ada seseorang menulis dengan huruf besar semua, pakai huruf merah, ya, hurufnya merah. Itu disebutnya ngambek sekali gitu. Kayaknya nanti dari warna aja kok jadi masalah gitu, ya.
Nah, implementasi kelembutan seperti apa? Kalau ternyata di luar sana terjadi tindakan-tindakan kekerasan, ya kita jawab dengan implementasi kelembutan. Mau tidak mau bagian penting. Dimulai dari disiplin dalam kekerasan, tanpa kekerasan, tidak ada pemaksaan gitu. Yang ada adalah kesadaran untuk mau berbagi. Nah, di dalam Islam, kepemimpinan yang adil dalam Islam itu seperti apa? Ada landasannya. Quran hadisnya juga sangat jelas. Tadi yang disebutkan tentang 7 golongan orang yang akan mendapatkan perlindungan, di mana orang lain tidak akan mendapatkan perlindungan. Siapa dia? Salah satunya adalah imamun adil, imam yang adil. Kemudian orang yang sedang menuntut ilmu, yang saling menasihati pada orang tersebut. Nah, nilai dari keadilan dalam pendidikan, dari mana kita melakukan itu semua? Satu, dengan evaluasi objektif. Artinya, setiap komponen penilaian itu disampaikan di awal, sehingga tidak ada yang ragu untuk menyimpan artikel. Tuh. Jadi evaluasi ini objektif yang evaluasi. Lalu ada kebijakan yang transparan. Transparan itu seperti hordeng. Hordeng tahu ya, di luar sana kalau tidak pakai hordeng, memang jelasnya minta ampun. Tapi lumayan juga ada proses yang harus dilalui. Ketransparanan ini bagian dari cara kita mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanah kita. Makanya kalau saya boleh menyarankan siapapun Anda, kalau Anda jadi kepala sekolah, pastikan Anda tidak habis umur di jadi kepala sekolah. Selalu ada target, selesai tahun berapa. Ya. Tanggung jawab moral ini mendorong semua pihak untuk bertindak dengan integritas tinggi. Ya, intinya mau mulai titipan lah, liur, ya. Nitip SD, nitip SMP, SD, terutama SMP ya, terutama SMP. Gitu. Nah, aktivitas lain juga adalah tentang musyawarah. Di sini ada perbedaan-perbedaan kecil ya, yang boleh saya sebutkan. Sebentar saya keluar dulu share screen. Mudah-mudahan sudah saya kopikan di Word ini. Penampilan dari ini. Nah, hmm. Nah, sekarang bagaimana sih pandangan manajemen Barat terhadap kepemimpinan pendidikan versus Indonesia ya? Tabel komparatifnya kayak gimana sih? Dan apakah apa yang disampaikan ini sudah sesuai dengan realitas yang diteliti? Ini yang menariknya itu. Kenapa saya bilang menarik? Mungkin sebagai sebagian orang sih biasa-biasa aja ya. Tapi karena memang dalam konteks ini membahas tentang aspek kepemimpinan itu sudah sesuatu yang dibahas sejak mula. Tidak ada keraguan lagi. Jadi, kenapa penting membahas tentang eh, apa hal-hal tadi? Itu karena memang fokus kita adalah bagaimana caranya apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Walaupun apa yang dilakukannya di dunia. Kalau kemudian kita mengadopsi dari Barat atau dari Eropa, hal-hal baiknya itu harus Anda pegang. Contoh, pinjam uang di kita itu jarang yang pakai kwitansi. Kebanyakan lisan. Kalau misalkan teman kita yang lisan tadi meninggal, kemudian dia nggak bisa bayar ke kita, tapi karena belum bisa si istrinya itu bisa mencairkan uang, contohnya, itu bingung juga nih. Jadi maksud saya begini, di beberapa kasus orang yang berbicara tentang kepemimpinan selalu bicaranya adalah reward punishment itu pasti. Sementara dalam Islam tidak hanya seperti itu. Ini saya share screen kan. Nah, sudah terlihatkah belum? Rahim. Oke. Aspek apa saja yang menjadi bagian yang bisa dipersandingkan antara
manajemen pendidikan Islam dengan dengan kepemimpinan Barat dan kepemimpinan dalam Islam. Hakikatnya kalau dalam kepemimpinan Islam, kepemimpinan itu adalah amanah. Di situ ada moral, ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kepemimpinan Barat, ya hakikatnya ya fungsi organisasi aja gitu. Kalau ditanya, kenapa kamu di sini? Ya, saya ngejalankan tugas aja. Tapi kan nggak dibayar. Ya, nggak apa-apa. Pro bono aja. Ini pengabdian aja. Boleh tuh begitu. Motivasi. Motivasi kalau dalam kepemimpinan itu adalah ridho Allah. Tapi dalam kepemimpinan di Barat, jangan-jangan terkait dengan prestasi, target, chief ya, reward, uang mungkin ada putihnya Pak. Bisa jadi. Kemudian sumber nilainya diambil dari mana kalau kepemimpinan dalam Islam? Diambil dari wahyu, akhlak. Kalau dalam Barat, psikologi sosial, di manajemen. Nah, apa gayanya untuk bisa dia menjadi kepala sekolah di Sukabumi ini ceritanya nih kalau misalkan di Sukabumi. Kalau Anda di Bandung ya di Bandung. Dia punya gayanya harus seperti apa nih kepemimpinannya? Lemah lembut, adil dan teladan. Itu bisa dibuktikan ada banyak hadis yang bicara itu. Tapi kalau dalam Barat, gayanya itu variatif, transaksional, transformasional. Kalau sudah ngomong transaksional kan, ya ngomong lu bayar gua beli, gitu. Ya. Kemudian di sini ada orientasinya, maslahat umat dan pendidikan moral. Kalau di Barat itu efektivitas kinerja. Kenapa ada SOP? Tujuannya ETA. Kalau ditanya, baik nggak sih terkait dengan kompetensi jabatan jabatannya? Ya, baik Pak. Gak ada yang nggak baik. Nggak baik itu justru kalau yang sekarang modern dibawa ke belakang atau tukang. Nah itu jadi tidak baik. Gitu. Kemudian terakhir, etika jabatan, larangan meminta jabatan. Itu dalam pendidikan Islam tidak dibolehkan. Kalau dalam Barat itu tergantung dari kompetensi jabatan yang wajar. Kalau misalkan dia wajar, naik pangkat karena orang tahu, oh pantas beda saya tambah loba artikelnya. Keputusan, di dalam Islam keputusan diambil dari musyawarah. Beda dengan Barat, itu dari analisis rasional saja. Malah ketika ada aplikasi untuk mengukur, dia pasti tidak akan secara objektif memberikan ukuran. Tekan hati-hati. Ya. Oke, ini beberapa insight saja terkait dengan materi ini, dan saya menarik untuk dikaji dari sisi hadis-hadis yang tadi disampaikan. Menurut saya ini penting hadis ini dikumpulkan khusus dan diberikan elaborasi juga yang serius dalam konteks kepentingan kepemimpinan dalam Islam. Gitu. Oke. Ini pada kemana nih? Pada tidur apa? Gimana? Ada, Pak. Oke. Tadi di awal dimulai dengan pretest nggak? Ada pretestnya nggak? Ada, Pak, ini pretestnya. Sudah diisi. Iya. Oke. Mudah-mudahan minggu depan saya bisa hadir di kelas. Biasa sekarang tuh akhir tahun ya. Di akhir tahun tuh biasanya kalau organisasi itu banyak yang eh, bikin laporan. Jadi kudu loba kegiatan, kudu beakeun kegiatan anak. Jadi ya terpaksa jadi gitu loh. Ya. Gitu. Oke, ada lagi? Bu Rahima, ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan dulu sekian. Mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi. Minggu depan tuh bagian siapa ya? Orang laki-laki itu satu orang tuh. Bagian Yusuf Fatur Rahman ya. Ya Pak. Itu kalau M. Firdaus sudah. Apa? Udah Pak. Biar daun. Ya. Oke, revisinya tolong dimasukkan ke bagian ini. Mungkin nanti Bu Rahimah bisa ngasih tahu ya. Oke. Sip, itu saja dulu. Terima kasih. Semoga Anda sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Saya pamit ya.
Yuk.